Selamat malam, kembali lagi bersama saya Silvestra Ofrida Mardu, mahasiswa kelas A program studi Sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan isi buku yang ke-10 mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini berjudul Kolektivitas dan Kekuasaan di Internet. Masuk yang selanjutnya adalah abstrak internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi sesuatu yang mengesankan dan multifenomenal, berlapis dan menimbulkan beragam bentuk yang sepenuhnya spontan atau infer perilaku dan tindakan sosial yang terstruktur secara mal. Tujuan pertama buku ini adalah untuk menyajikan konsep heuristik dan perilaku kolektif, spontan, dan tindakan kolektif terarah. Kedua, buku tersebut membahas tentang peran dan pentingnya infrastruktur teknik internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan stabilitas dan penataan aksi dan perilaku kolektif. Yang ketiga, perhatian dalam buku ini adalah untuk mengetahui berbagai tingkat dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan kolektif. Kata kunci tindakan kolektif, perilaku kolektif internet, gerakan sosial komunitas online, perubahan sosial teknis internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial. Terbuka memunculkan kemungkinan baru atau yang secara signifikan diperluas untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massa seperti putaran umpan balik, pelanggaran, dan platform belanja seperti Amazon, jaringan sosial komunitas seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, dan berbagai aplikasi lainnya, publikasi media, dan jaringan konsumsi. Berbagai file besar-besaran dan secara spontan, kelompok perhatian yang berkembang, atau ledakan kemarahan di media sosial atau di sekitar topik yang diangkat dalam hashtag. Namun, fenomena massa juga memasukkan minat terorganisir dan komunitas produk dalam konteks terbuka, pengembangan sumber perangkat keras dan perangkat lunak, misalnya kernel Linux, atau pengembangan konten gratis, misalnya Wikipedia, serta gerakan sosial yang digunakan saat ini, web sosial, sebagai hal yang biasa ketika memobilisasi dan mengordinasikan protes sosial. Ini menunjukkan bahwa internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi impres fenomenasif dan berlapis-lapis yang menimbulkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial yang jahat atau tidak terstruktur. Tujuan pertama dari buku ini adalah menangkap dan menyusun keragaman ini dengan pendekatan teori atau teori aktor, dan untuk itu dasar menyajikan konsep heuristik tentang perilaku kolektif dan spontan dan terarah aksi kolektif di era digital. Namun, selain spontanitas dan jaringan yang longgar, kolektivitas tidak perlu muncul begitu saja dan secara tiba-tiba. Dalam semua kasus, itu tertanam dalam kelembagaan dan infrastruktur tertentu, kerangka kerja yang memiliki efek penataan tindakan dan perilaku. Kerangka kerja ini secara tradisional memasukkan aturan kelembagaan seperti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi atau kebebasan berserikat, infrastruktur media tertentu sebagai platform untuk informasi individu dan kolektif. Komunikasi dan koordinasi kini telah berpindah ke ranah online dan dikoordinasikan dan disalurkan oleh serangkaian teknis yang dapat dikelola yang tersedia secara global, platform, dan layanan. Facebook misalnya berfungsi sebagai pusat jaringan sosial, WhatsApp sebagai layanan berpesan utama, YouTube sebagai yang terpenting distribusi untuk video, Google sebagai situs pencarian informasi pusat, Twitter sebagai layanan pesan utama, dan Amazon sebagai platform perdagangan berbasis web terkemuka. Semua platform dan layanan ini memungkinkan banyak platform baru atau berkembang secara signifikan bentuk ekspresi kolektif. Namun, mereka juga menyusun dan mengontrolnya, seringkali dengan cara yang agak kaku melalui
spesifikasi teknisnya. Tema kedua buku ini akan berfokus pada bagaimana tepatnya terjadi dan membahas peran yang pentingnya infrastruktur teknik internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan, pemantapan, penataan kolektif tindakan dan perilaku. Platform dan infrastruktur utama internet saat ini sedang dikembangkan dan dioperasikan hanya oleh beberapa perusahaan teknologi global, terutama Google, Facebook, Amazon, dan Apple. Namun, selain mendominasi perdagangan utama pasar internet komersial, perusahaan-perusahaan ini juga berfungsi sebagai penjaga gerbang utama dan kurator pertukaran individu dan kolektif di internet. Struktur pola komunikasi dan aktivitas penggunaannya dengan jasanya, dan dengan melakukan itu memiliki kekuatan infrastruktur dan peraturan yang menjangkau jauh melampaui posisi ekonomi. Meski begitu, ini tidak membuat mereka berkuasa. Lagi pula, kekuasaan bukanlah aset yang dimiliki sebagian orang dan sebagian lainnya tidak, akan tetapi selalu mengacu pada keseimbangan kekuatan sosial yang harus terus dirunding kembali. Secara keseluruhan, saat ini perusahaan internet terkemuka karenanya harus terus-menerus berurusan dengan volatilitas perilaku pengguna internet, yang juga dapat mempertanyakan bisnis mereka secara tepat dan mendasar dengan pasar yang sangat dinamis dan konstelasi inovasi yang berkembang pesat, pesaing baru yang dinamakan ceruk, dan dengan upaya regulasi politik yang bertujuan menunjukkan pembatas pengaruh mereka. Oleh karena itu, perhatian ketiga buku ini tidak hanya untuk menyelesaikan perbedaan tingkat dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan perilaku kolektif, tetapi juga untuk mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan dan volatilitas, yaitu fraktur atau potensial yang dapat menimbulkan pertanyaan status saat ini. Keempat artikel dalam buku ini mengkaji lebih rinci karakter yang disebut di atas, karakteristik dan hubungan antara kolektivitas, infrastruktur, dan daya listrik internet, yang meringkas penelitian yang Departemen Organisasi Sosiologi dan Studi Inovasi di University of Stuttgart terus dilakukan topik sejak tahun 2013. Lanjut pada artikel pertama yang membahas berbagai bentuk tindakan dan perilaku kolektif di internet. Di sini membuat dua perbedaan mendasar. Yang pertama akan membedakan antara non-kolektif terorganisir dan aktor kolektif. Kolektif non-terorganisir yang meliputi fenomena massa, keramaian, dan publik episodik dicirikan oleh situasional yang tinggi, spontanitas, dan tidak memiliki struktur perorganisasian, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang bertahan dari waktu ke waktu. Karena alasan ini, mereka tidak dianggap independen aktor sosial dan sebaliknya merupakan bentuk perilaku kolektif yang mudah berubah. Komunikasi kepentingan dan produksi serta gerakan sosial, di sisi lain, dapat dipahami sebagai aktor kolektif strategi yang dibentuk oleh lintas situasional proses pelembagaan. Dalam proses ini, kelompok tertentu mengidentifikasi ikatan aturan bersama, konvensi, dan tujuan serta inti koordinasi dan perorganisasian struktur muncul yang kemudian menjadi dasar di mana aksi kolektif itu berlangsung di luar momen konkret menjadi mungkin. Pada langkah kedua, memeriksa infrastruktur teknik internet yang hari ini memainkan peran penting dalam pembedaan stabilisasi dan pembentuk koleksi format. Di sini dapat membedakan antara platform yang banyak digunakan di sosial web yang biasanya dioperasi oleh perusahaan internet berkemuka di pasar, dan infrastruktur khusus formasi yang dioperasi oleh gerakan sosial dan komunitas sendiri. Kolektif non-terorganisasi beroperasi hampir secara eksklusif dan platform semacam itu sebagai Facebook, YouTube, atau Twitter, di mana mereka tunduk pada
spesifikasi teknik, struktur filter, algoritmik, syarat dan ketentuan, dan aturan platform tersebut. Dalam artikel kedua tentang gerakan sosial, peran yang dimainkan oleh infrastruktur teknik struktur internet saat ini dalam mengembangkan dan stabilisasi protes dijelaskan dan dibahas lebih detail. Argumennya berkisar pada dua tema. Satu adalah meningkatnya pengaruh internet dan media sosial secara teknis dasar aksi kolektif, yang dengannya mereka tidak hanya menjadi konektivitas meningkatkan infrastruktur, tetapi juga lembaga-lembaga membuat aturan dengan cakupan yang cukup luas. Intervensi mengeksplorasi tema kedua melalui analisis kritis terhadap populer konsep, tindakan ikat, novel dan interaksi yang erat, hubungan antara sosial dan teknik, kondisi di mana protes kolektif dan gerakan sosial terbentuk di era digital. Lanjut, artikel ketiga pada komunitas open source membahas mengubah hubungan kapal antara perusahaan teknologi mapan dan perangkat lunak, berorientasi open source proyek pengembangan. Untuk tujuan ini, artikel terlibat dalam konstruksi sistematis, diferensiasi proyek open source dan konteks sosial ekonominya, diikuti dengan penyajian 4 varian tipe ideal dari program open source saat ini. Demikian penjelasan mengenai isi buku ini. Sekian dan terima kasih.